am a Roman! I will not fight for your fucking entertainment! You will fight or fall where you stand. Mau tidak mau, mereka harus mengikuti keinginan Spartacus. Meskipun kali ini Spartacus menginginkan 2 orang untuk menghadapinya, hasilnya sudah bisa ditebak. 2 orang prajurit biasa bukanlah lawan yang seimbang bagi Spartacus. Gannicus melangkah ke arena. Dia meminta 3 orang untuk menghadapinya. Pedangnya berputar di tangannya. Bagi Gannicus, pertarungan ini lebih dari sekedar pertunjukan. Ini adalah kebebasan yang pernah dia rasakan. Ketika dulu, dia masih menjadi seorang gladiator. Dia menari di antara serangan, menghindari dengan kelincahan, sebelum akhirnya menghabisi lawannya. Giliran Nasir, dia maju tanpa ragu. Matanya menyala dengan kemarahan yang tidak bisa dibendung. Baginya, Agron telah tiada. Rasa sakitnya berubah menjadi amarah. Setiap serangannya penuh dengan kebencian. Setiap tebasannya seolah ingin menghapus jejak Romawi dari dunia ini. Tiba saatnya giliran dari Naeva. Matanya tidak pernah lepas dari satu sosok, yaitu Tiberius. Dengan perlahan, dia berjalan ke tengah arena. Tak ada yang bisa menahan dendam di hatinya. Dia menghunus pedangnya, tidak terburu-buru, menikmati setiap detik dalam pertarungan ini. Tiberius mencoba melawan, tetapi kemarahan Naeva jauh lebih besar dari ketakutan yang dia rasakan. Serangan demi serangan dilancarkan, hingga akhirnya Tiberius tersungkur ke tanah, tak berdaya di hadapan perempuan yang telah kehilangan segalanya. Namun, sebelum Naeva dapat mengakhiri hidupnya, suasana berubah. Julius Caesar tiba di markas Spartacus, membawa negosiasi dari Crassus. Mereka menawarkan pertukaran Tiberius dengan 500 orang-orang Spartacus yang menjadi tawanan mereka. Ketika Naeva akan melakukannya, Spartacus berteriak ke arahnya, memberitahukan di depan orang-orangnya. Crassus menawarkan pertukaran nyawa Tiberius dengan 500 orang teman-teman mereka. Namun, keputusan ini bukan miliknya. Spartacus memberitahukan Naeva, dia menyerahkan keputusan ini hanya kepada orang yang paling merasakan kehilangan, yaitu dirinya. I held your life in my hands. Keputusan telah diambil. Tiberius melangkah perlahan ke arah Julius Caesar. Orang-orang Spartacus hanya bisa menyaksikan. Beberapa di antaranya masih mempunyai amarah yang terpendam. Sesuatu yang tidak terduga. Kore yang dipenuhi kebencian, dia melangkah ke arah Tiberius. Pisaunya terangkat, menembus tubuh Tiberius. Semuanya menjadi berantakan. Dengan berakhirnya Tiberius, 500 orang Spartacus akan menerima dampaknya. Namun, Kore memberitahukan Spartacus, pertukaran masih dapat terjadi jika dia memberikan Crassus hal lain yang diinginkannya. Julius Caesar kembali kepada Crassus dengan Tiberius yang sudah terbujur kaku. Crassus begitu terluka melihat putranya sekarang telah tiada. Satu hal yang menghibur Crassus dalam kesedihan ini, melihat Kore ada di hadapannya. Dia menatap Kore tanpa ekspresi, campuran antara kemarahan, kehilangan, sementara wanita yang dicintainya kembali muncul di hadapannya. Gratitude, Caius. Prepare the men for march. I would press towards Spartacus and see him the deserved end. Imperator. Di markas Spartacus, 500 orang tawanan yang ditahan akhirnya kembali. Suasana harum menyelimuti malam ketika mereka bertemu kembali
dengan saudara-saudara mereka. Dan saat ini, Nasir tidak menyangka ketika dia melihat Agron, orang yang dia kira telah hilang selamanya, berdiri di hadapannya. Malam itu mereka berkumpul, bukan dalam kegembiraan, tetapi dalam penghormatan. Spartacus berbicara kepada orang-orangnya. Crixus mungkin telah gugur, begitu juga dengan banyak yang lainnya. Tetapi mereka tidak mati dengan sia-sia. Selama mereka masih bertarung, nama-nama yang telah pergi akan selalu hidup dalam diri mereka. Mereka bukan lagi budak. Mereka adalah pejuang yang tidak akan pernah menyerah untuk mencari kebebasan. For Crixus! Basura! Bavaro and Mira! Renemirs! For Duro! For Eka! Mortis! Crixus! 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 All those who are able to make final stand against Rome. We will live free. We'll join our brothers in death. Pagi menjelang di perkemahan Spartacus, mereka bersiap menghadapi pertempuran yang akan menentukan nasib mereka. Namun sebelum peperangan dimulai, Spartacus telah membuat keputusan besar. Tidak semua dari mereka akan bertarung. Tidak semua dari mereka harus mati di bawah pedang Romawi. Bagi yang tidak dapat bertarung, terutama wanita dan anak-anak, mereka akan berpisah dengan Spartacus, melewati perbukitan, terpisah dengan mereka yang akan berperang. Agron yang terluka di tangannya, awalnya dia diminta Spartacus bergabung dengan mereka yang akan pergi menuju bukit. Namun baginya, tempatnya adalah di medan pertarungan. Nasir membantunya. Meskipun Agron tidak dapat mengangkat pedang lagi, dia membuat peralatan yang memungkinkan Agron dapat bertarung melawan pasukan Romawi. Ketika saatnya kelompok Spartacus akan berpisah, Agron memberitahukan Spartacus tekadnya sudah bulat. Tempat dia dan Nasir bukan di perbukitan, melainkan di medan perang, di sisi Spartacus. Crassus berada di dalam tendanya, mempersiapkan serangan terakhir. Julius Caesar sekarang menjadi wakilnya. Sedangkan untuk Kore, dia tidak lagi merasakan kehangatan dari Crassus seperti sebelumnya. Kore yang telah lari dari Crassus membuatnya menjadi kecewa. Namun, karena perasaan Crassus terhadapnya, dia masih menerima Kore, berada di tempatnya. Satu hal penting yang belum diketahui Crassus, bagaimana Kore yang telah menghilangkan Tiberius. Pertempuran terakhir akan dimulai. Pasukan Crassus sudah bersiap dengan alat berat mereka. Begitu juga dengan kelompok Spartacus yang menunggu perintah dari Spartacus. Ada hal aneh, seorang utusan Crassus membawa pesan. Crassus ingin berbicara dengan Spartacus. Mereka akhirnya bertemu di lapangan terbuka, di mana Crassus langsung mengatakan, bukankah Spartacus sudah menyadari dia tidak akan menang dalam perang ini, dan sekarang dia akan membawa mereka semua mati dengan sia-sia. Namun bagi Spartacus, apapun yang terjadi pada kaum mereka, itu karena pilihan mereka sendiri. Mereka yang menentukan nasib mereka, bukan orang Romawi. Ada satu hal yang membuat Crassus mengetahui sesuatu ketika dia mendengar dari Spartacus, seorang wanita yang telah menghabisi Tiberius karena dendam akan perbuatan Tiberius terhadapnya. Crassus akhirnya mengetahui siapa yang telah mengakhiri hidup dari putranya. Suasana tegang menyelimuti tenda ini. Julius Caesar menjelaskan kepada Crassus, Kore melakukan tindakan itu hanya karena perbuatan Tiberius terhadapnya. Setelah mengetahui kebenaran akan semuanya, Crassus menjadi bingung. Di satu sisi, dia telah kehilangan putranya. Di sisi yang lain, wanita yang dicintainya telah terluka karena putranya. Perang akan dimulai. Pertarungan terakhir antara Spartacus dengan Crassus. Spartacus langsung memimpin serangan. Dengan teriakan perang, kelompoknya mengikutinya. Crassus juga memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang dengan alat berat di belakang mereka. Ketika pasukan Crassus mulai mendekat, Spartacus memerintahkan anak buahnya untuk diam, menahan posisi mereka.
Spartacus telah memasang jebakan. Jumlah pasukan Crassus yang jauh lebih banyak membuatnya harus merencanakan sesuatu yang mustahil. Ketika pasukan Crassus berada dalam posisi bertahan, giliran Spartacus yang menyerang mereka. Baku hantam terjadi, seperti saat Crixus berhadapan dengan Crassus. Namun yang berbeda, meskipun jumlah mereka kalah banyak, Spartacus memiliki rencana. Sesuatu yang tidak diduga oleh Crassus, Gannicus menyerang dari arah belakang. Perang begitu kacau, meskipun banyak taktik telah dijalankan, pasukan Crassus begitu banyak. Satu-satunya harapan, Spartacus harus segera menghabisi pemimpin pasukan ini, yaitu Crassus. Crassus yang terluka diminta oleh pengawalnya untuk tidak berada di medan pertarungan. Jika Crassus tewas, Spartacus akan mendapatkan keunggulan. Di tempat lain, Julius Caesar sekarang kembali berhadapan dengan Gannicus. Jika 1 lawan 1, Julius Caesar bukanlah tandingannya. Namun pasukan Crassus begitu banyak, kelompok Spartacus mulai berjatuhan. Dan saat ini Naeva terkepung. Di hadapan Gannicus, dia melihat bagaimana Naeva dikalahkan. Gannicus juga terkepung. Meskipun dia begitu hebat, dia hanya sendiri melawan begitu banyak pasukan yang mengepungnya. Sampai akhirnya, dia juga menyerah, tak berdaya. Di tengah pertempuran yang semakin kacau, Spartacus akhirnya mencapai titik di mana dia melihat Crassus. Satu persatu pengawal yang menghalangi jalan dihabisi olehnya. Mereka berdua akhirnya berhadapan. Pertempuran di sekitar mereka seakan menghilang. Hanya ada mereka berdua, pemimpin pemberontak melawan jenderal Romawi. Dengan kekuatan yang tersisa, Spartacus menyerangnya habis-habisan. Meskipun lelah dan terluka, Crassus akhirnya terpojok. Spartacus terluka begitu parah. Saat tombak menembus punggungnya, bayangan istrinya, Sura, muncul di benaknya. Dia teringat akan cinta dan kebebasan yang dia perjuangkan selama ini. Semuanya sepertinya akan berakhir. Crassus bersiap mengayunkan pedangnya, mengakhiri perjuangan dari Spartacus. Namun, Agron muncul di belakangnya, menghantam Crassus, membuatnya terjatuh. Melihat Spartacus yang sudah terluka begitu parah, mereka segera membawanya pergi, tidak mempedulikan Crassus yang masih hidup. Meskipun dia kalah, semangat perlawanan yang dia bangun tidak akan pernah mati. Kematian bukanlah akhir dari perjuangannya. Dalam setiap perjuangan yang dia jalani, dia menunjukkan kebebasan dan martabat lebih penting dari segalanya. Perjuangan Spartacus adalah simbol dari harapan yang tak pernah padam. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, keteguhan hati dan keberanian akan selalu menemukan jalan untuk hidup.